Selama bertahun-tahun Ducati Desmo 16 dikenal sebagai motor yang sangat cepat jika melaju di trek atau lintasan lurus. Akan tetapi, menurut Direktur Olahraga Ducati, Paolo Chiabatti, kecepatan Desmo 16 saat ini mulai dapat disaingi oleh pabrikan lain, utamanya oleh tim Repsol Honda. Maka dari itu, Ducati kini tidak bisa lagi mengambil banyak keuntungan dari kecepatan mereka. Ditambah lagi, peraturan MotoGP juga semakin lama semakin ketat. Dengan kata lain, Ducati semakin dibatasi untuk melakukan pengembangan, yang mana dalam beberapa hal itu membuat mereka merasa dirugikan. Kendati demikian, Chiabatti tak terlalu banyak khawatir, karena ia percaya Ducati pasti akan menemukan terobosan baru untuk menciptakan motor balap yang lebih baik lagi. Menurutnya, terdapat aspek-aspek lain yang masih bisa dikembangkan untuk menopang penampilan Ducati di atas lintasan. Ducati selalu membawa banyak hal baru ke MotoGP. Beberapa sangat terlihat pada sepeda motor, yang lain sedikit kurang. Ada area seperti mesin, di mana Anda tidak dapat lagi bertindak berdasarkan peraturan sekarang. Tetapi, ada masih banyak aspek lain di mana kami dapat meningkatkannya. Saat ini, tim Ducati sejatinya tengah fokus mengembangkan motor balap untuk musim kompetisi MotoGP 2020. Berbekal hasil yang didapat pada tes pramusim di Jerez dan Valencia, Chiabatti percaya kalau di MotoGP 2020, Desmo 16 bakal menjadi lebih baik lagi. Pembalap tim LCR Honda, Cal Crutchlow, menegaskan bahwa dirinya bakal tetap turun di dunia balap MotoGP musim 2020. Bahkan, Crutchlow menegaskan bahwa cedera saja takkan membuatnya pensiun dari dunia balap. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu memang sempat muncul isu yang menyebutkan bahwa Crutchlow bakal memutuskan untuk pensiun dari dunia balap MotoGP. Terlebih, belum lama ini, Crutchlow juga sempat berujar untuk mulai mempertimbangkan kelanjutan kiprahnya sebagai pembalap profesional. Pernyataan itulah yang membuat masa depan Crutchlow mulai dispekulasikan banyak kalangan. Bahkan, ada isu muncul bahwa Crutchlow bakal segera mengumumkan pensiun dari dunia balap dalam waktu dekat lantaran kondisi fisiknya yang sudah mengalami penurunan. Akan tetapi, isu tersebut langsung dibantah mentah-mentah oleh Crutchlow sendiri. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok seperti Jorge Lorenzo yang akhirnya memilih memutuskan untuk pensiun usai menjalani 2 tahun yang berat di MotoGP karena cedera. Saya dapat memahami keputusan yang dipilih oleh Jorge yang sudah merasa cukup setelah mengalami kecelakaan. Saat mengalami kecelakaan tahun lalu, saya merasa hal yang sama. Akan tetapi, saya adalah orang yang berbeda jika dibandingkan dengan Jorge. Hanya 1 jam setelah insiden itu, saya langsung berencana turun di Valencia. Jelas mustahil, tapi saya ingin kembali. Hampir semua pembalap MotoGP, dari yang biasa sampai yang ngetop, punya julukan sesuai dengan personalnya atau juga kemampuannya di atas lintasan balap. Begitu juga dengan Valentino Rossi yang punya beberapa julukan sepanjang kiprahnya di dunia balap MotoGP. Dulu, Valentino Rossi pernah dijuluki Rossi Fumi, Valentinic, dan yang kita kenal sekarang adalah The Doctor atau si dokter. The Doctor adalah julukan yang paling dikenal oleh banyak orang. Ada beberapa versi soal julukan The Doctor ini. Beberapa pihak menilai karena Rossi ingin menjadi dokter. Ada juga yang bilang bahwa Rossi ingin berpikir dan bekerja seperti dokter. Saat dia mempersiapkan motornya, Rossi seperti seorang dokter. Falcioni menambahkan, bahkan Rossi melakukan sesuatu seperti seorang dokter. Karena dia menerapkan begitu banyak aspek, dia seperti melakukan pengobatan layaknya dokter. Falcioni juga menyebutkan ada anggapan lain mengenai nama The Doctor. Lalu ada yang bilang bahwa dia ingin menjadi seorang dokter di sebuah universitas, tapi tidak ada yang tahu 100%. Sedangkan marketing director Dainese, Fabio Munner, tidak tahu pasti nama The Doctor. Fabio Munner hanya bilang bahwa Rossi memang suka disebut sebagai Dr. Rossi. Julukan The Doctor ini sebenarnya muncul saat ia masuk ke kelas 500cc pada tahun 2000. Valentino Rossi hanya sedikit menyinggung masalah nama julukannya ini.
Di kelas 500cc, kita tidak butuh superhero. Yang kita perlukan adalah tenang, kalem, dan berpikir seperti dokter. Di kelas 125cc dan 250cc, penampilan Rossi agak sedikit sembrono. Maka dari itu, setelah masuk ke kelas utama, Rossi merasa harus berpikir layaknya seorang dedakter. Ayahandanya juga mempunyai pendapat mengenai nama dedakter ini. Di Italia, nama dedakter memberimu kehormatan. Itu sangat penting.